Hello, salam leadership wisdom bersama Daniel Ronda. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap saudara diberkati dengan podcast ini. Dan saya harap kepemimpinan saudara semakin mendapat insight, pencerahan, dan juga mungkin bukan hanya pencerahan tetapi sekaligus tantangan atau hal-hal yang membuat saudara terinspirasi untuk berbuat sesuatu. Dan itulah maksud daripada tujuan daripada podcast ini. Dan saya ingin menyapa para pendengar Spotify atau dengan media apapun yang podcast ini dipakai, dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di luar negeri, di Amerika Serikat, di berbagai tempat di dunia. Salam dari saya, salam kenal. Jika saudara mungkin hanya baru mengenal tulisan saya ataupun hanya mengenal wajah, tidak bertemu wajah, tidak melihat wajah, tetapi hanya lewat suara dan juga tulisan. Kiranya Tuhan memberkati dan satu ketika mungkin boleh ada waktu kesempatan untuk berjumpa dan saling memperkaya, belajar bersama-sama. Nah, saudara, dalam seri pertumbuhan gereja yang berikutnya, saya mau mengajak saudara melihat tentang pertumbuhan gereja, di mana saya akan khusus membahas tentang gereja 9 tanda gereja yang sehat. Ini buku juga sangat fenomenal, ditulis oleh seorang yang bernama Mark Devers, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan dia sangat fenomenal sekali dalam bukunya tentang pertumbuhan gereja itu, sehingga banyak yang mendiskusikan, banyak yang melakukan riset, banyak yang melakukan tanggapan atas tulisan-tulisan itu dan dipakai sebagai bahan acuan dalam kepustakaan dan studi lanjut dari buku yang ditulisnya. Nah, buku ini sendiri sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan penulis sendiri kemudian membuat pendidikan lanjutan untuk para pemimpin, conference. Saudara bisa lihat di YouTube 9 Marks atau 9 tanda gereja yang sehat dan seterusnya. Tentunya masih dalam bahasa Inggris. Saudara akan memiliki privilege kalau saudara atau keistimewaan saudara bisa berbahasa Inggris, saudara bisa ke YouTube dan mencari bahan-bahan ini. Nah, dalam seri pertumbuhan gereja ini, jika yang lalu saya membahas tentang Rick Warren, maka kali ini saya membahas tentang Mark Dever tentang 9 tanda gereja yang sehat. Jadi, ketika kita bicara pertumbuhan gereja, kita ingin memastikan gereja kita harus sehat dulu. Nah, ketika gereja kita sehat, maka pertumbuhan itu akan terjadi sebagai konsekuensi hasil daripada sebuah gereja yang sehat. Nah, bagaimana kita mau menandai atau memiliki karakteristik gereja yang sehat? Dan ini yang dilakukan penelitian oleh Mark Dever, yang merupakan seorang hamba Tuhan yang meneliti tentang gereja sehat itu. Nah, dia menjelaskan 9. Nah, saya coba uraikan. Tujuannya adalah nanti mungkin saudara yang belum membaca bukunya dapat manfaat dari podcast ini. Tapi kalau saudara ingin lebih lanjut, silahkan membaca lebih lanjut buku-buku beliau. Nah, yang pertama, tanda gereja yang sehat menurut Mark Dever adalah expositional preaching, artinya khotbah yang eksposisi. Nah, ini sama dengan pandangan gereja reform umumnya yang mengatakan bahwa gereja yang adalah gereja yang disebut gereja yang benar adalah gereja yang mengabarkan khotbah-khotbah dari Alkitab. Jadi menurut Mark Devers, gereja yang sehat itu ketika khotbah-khotbahnya itu adalah keluar dari firman Allah itu sendiri. Bukan memasukkan ide ke dalam firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu sendiri yang keluar, membawa maknanya, dan kita bertanggung jawab untuk membuat berita yang abadi ini, berita yang kekal ini relevan dalam
kehidupan gereja dimanapun saudara sedang menanam gereja atau menggembalakan. Jadi penting sekali khotbah kita adalah khotbah yang eksposisi, ya, khotbah yang mengambil kebenaran itu dari Alkitab. Yang kedua, menurut Mark Dever adalah pentingnya memiliki teologi yang alkitabiah. Jadi gereja yang disebut gereja yang sehat, gereja yang dimana teologinya itu teologi yang solid, bukan pengajaran yang sembarangan, tetapi di samping khotbahnya dari eksposisi Alkitab, dia juga memiliki kekuatan pandangan teologi yang solid. Nah, sekarang di Indonesia lagi ramai pembahasan tentang Allah Tritunggal. Dan syukur masalah itu sudah mulai reda dan diselesaikan karena memang gereja perlu memiliki apa yang disebut sound theology. Teologi yang solid. Ya, itu sebabnya seorang gembala sidang harus memiliki kemampuan teologi, belajar teologi, karena banyak hal-hal etis membutuhkan jawaban. Misalnya kalau ada orang yang melakukan tindakan A, tindakan B, contoh praktisnya minggu ini saya ditanya tentang bagaimana kalau ada orang bunuh diri. Nah, itu membutuhkan jawaban teologi yang solid, bukan hanya suatu penghiburan tetapi bangunan teologi yang solid. Nah, ini tanda gereja yang sehat kedua. Yang ketiga adalah gereja yang sehat itu adalah gereja yang memiliki pengertian alkitabiah tentang kabar baik. Jadi penting sekali pemahaman tentang Injil yang sesungguhnya dan sepenuhnya. Karena ketika kita bicara gereja yang tidak boleh melepaskan diri dari makna Injil itu. Ya, jelas Injil berbicara tentang kita berdosa, melawan Tuhan, pencipta, tetapi Yesus datang, mengambil alih kutuk, mengampuni kita, dan kita kemudian diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus Yesus, dan kemudian kita dibenarkan, dan saat ini sedang dituntun oleh Roh Kudus masuk ke dalam nantinya kekekalan, dan menerima penghukuman bagi mereka yang tidak percaya. Jadi ini jelas, good news ini, kabar baik ini harus juga solid di dalam gereja. Sebab kalau tidak, maka gereja kita tidak bisa dibilang gereja yang sehat. Jadi harus paham tentang Injil, kabar baik itu harus solid sekali. Pemahaman gereja, pemahaman pemimpin, para majelis, dan seterusnya. Yang keempat adalah gereja yang sehat itu gereja yang memiliki pemahaman yang juga solid dari Alkitab tentang pertobatan. Nah, ini yang sering kali tidak dipahami oleh gereja tentang pertobatan. Bagaimana orang bertobat bukan hanya pertobatan yang waktu dia percaya kepada Kristus dari kematian kepada kehidupan, tetapi bagaimana kemudian pertobatan itu juga berbicara tentang bagaimana kehidupan sehari-hari kita semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Pertobatan ini penting, teologi pertobatan, karena banyak orang ketika bicara tentang menerima Yesus, dia sudah masuk kepada kesempurnaan. Teologi kesempurnaan inilah yang membuat banyak gereja mengalami kesulitan ketika ada orang berdosa. Mereka seperti sinis dan ingin membuangnya. Dan ini harus dijelaskan bahwa di samping pertobatan adalah membawa orang dia bertobat percaya kepada Kristus, tetapi juga pada saat yang sama dia sedang berjuang seumur hidupnya di dalam perjuangan menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita menerima kadang-kadang dia jatuh ke dalam dosa, kita menerima, menuntun, mengembalakan, membawa dia kepada pertobatan. Jadi ini adalah proses seumur hidup seseorang. Yang kelima, bagaimana pemahaman gereja yang alkitabiah tentang penginjilan. Itu penting sekali. Karena
kita tahu Yesus adalah juru selamat, kabar baik yang luar biasa, tetapi kita harus spread it out, menceritakannya, mengembangkannya, membawanya keluar. Gereja yang sehat adalah gereja yang membawa keluar berita keselamatan yang sudah banyak dibahas di gereja. Pengajaran-pengajaran yang sudah diajarkan. Lalu jemaat convince tentang Yesus. Lalu dia membawa berita itu keluar. Dan ini yang harus dipastikan oleh para gembala. Jemaat memiliki hati untuk melakukan tugas pekabaran Injil di dalam kehidupan dia. Dan gereja harus memiliki solid atau pengajaran yang solid dan kokoh tentang pekabaran Injil. Kemudian yang keenam adalah bagaimana gereja memiliki pemahaman yang alkitabiah tentang keanggotaan gereja. Apa tanggung jawabnya? Apa yang mereka harus lakukan sebagai jemaat? Ya, bukan hanya kehadiran, tetapi mereka dalam kebaktian, tetapi bagaimana mereka ikut dalam mendukung dalam doa, terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam pemberian kepada Tuhan. Dan ini harus ditata dengan baik tentang keanggotaan. Bukan hanya soal pencatatan, bukan hanya soal administrasi, tetapi mereka diharapkan berakar. Berakar, jangan menjadi seperti banyak gereja kota, hanya jadi pengunjung. Nah, ini yang harus diingat. Jangan hanya dia datang, kunjungi, lalu pulang. Jangan datang, kunjungi, lalu dia hanya sekedar menikmati mungkin worshipnya, menikmati khotbahnya, tetapi dia tidak berkomitmen menjadi anggota yang dewasa, bertumbuh, tertanam di gereja itu. Jadi gereja harus memastikan istilah membership atau keanggotaan gereja berbicara soal tertanamnya seorang di sebuah gereja lokal dengan penuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan pentingnya gereja mempersiapkan pengertian yang solid tentang keanggotaan. Jadi jangan sekedar hanya dia punya nama, punya anggota di situ. Yang ketujuh adalah bagaimana gereja juga memiliki pandangan yang sehat tentang disiplin gereja. Artinya, gereja tidak hanya tidak berhak menghakimi karena Tuhan yang menghakimi, tetapi gereja bertanggung jawab menuntun orang dalam etika. Gereja berhak memberikan semacam tuntunan disiplin. Disiplin artinya membawa dia dekat kepada Tuhan dan memberikan peringatan-peringatan Tuhan terhadap segala hal yang dia lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memang dari waktu ke waktu disiplin gereja teraplikasi berbeda. Tetapi prinsipnya sama. Kekudusan tetap harus ditegakkan. Gereja harus menuntun orang dan tegas dengan pengajaran-pengajaran etika yang benar dan bagaimana dia orang yang berdosa wajib datang untuk meminta pemulihan, lawatan dari Tuhan, dituntun dalam disiplin gereja oleh hamba Tuhan yang memimpin di gereja itu. Tentu ini masih diskusi panjang, saudara bisa menggali bukunya, tetapi saudara harus mengingat disiplin gereja tidak bicara soal menjelekkan orang, menghina, mempermalukan seseorang, tetapi sedang membawa dia kepada jalan-jalan berkat Tuhan. Karena pilihannya adalah berkat. Di mana kalau dia hidup dalam ketaatan, dia akan menyaksikan penyertaan Tuhan. Kemudian yang ke-8, gereja yang sehat adalah gereja yang mengembangkan pelayanan pemuridan dan pertumbuhan jemaat. Jadi kita harus memulihkan kembali pengajaran-pengajaran pemuridan-pemuridan dalam gereja. Bukan hanya sekedar ibadah minggu. Dan kalau bisa ibadah-ibadah doa, ibadah perkarya atau kaum pria, kaum wanita, pemuda, ada kelas-kelas pemuridan. Pengajaran berseri. Bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan eksposisi Alkitab,
latar belakang Alkitab, atau isu-isu teologi, atau doktrin gereja, pengakuan iman daripada gereja di lokal, diajarkan secara berseri, atau mempersiapkan orang berkhotbah, melayani, dan sebagainya. Pemuridan ini penting sekali untuk membuat mereka bertumbuh. Dan yang kesembilan adalah pentingnya gereja melakukan pengembangan kepemimpinan. Jadi, gereja harus terus melatih orang, bukan hanya untuk mempersiapkan mereka menjadi majelis, tetapi sedang mempersiapkan orang untuk terlibat dalam pelayanan. Maka gereja harus rutin mengadakan namanya pelatihan kepemimpinan. Misalnya pelatihan kemajelisan, tugas dan tanggung jawab seorang majelis, dan ke pelatihan-pelatihan pelayanan dan kepemimpinan lainnya. Ini penting sekali untuk menciptakan pemimpin-pemimpin awam di gereja, sehingga ini menolong para gembala, para pendeta yang dalam tugasnya sudah begitu banyak. Maka dengan adanya tim kepemimpinan yang solid, tim kepemimpinan yang hebat, gereja itu akan mengalami momentum kesehatan yang baik, lalu mereka mengalami momentum pertumbuhan. Nah, itu yang menjadi ciri yang dikembangkan, yang ditemukan oleh Mark Dever, dan saya harap saudara mendiskusikannya dan membahasnya bagaimana. Apakah 9 tanda ini ada dalam gereja saudara, dan bagaimana saudara memaksimalkan peran-peran ciri-ciri itu atau karakteristik itu di dalam gereja saudara, sehingga gereja saudara semakin waktu, semakin hari, semakin sehat. Tuhan memberkati.